Pagi menyapa. Cahaya sang surya perlahan-lahan memaksa masuk ke sela-sela jendela dan gorden kamar. Boy yang masih tertidur pulas, dia merasakan ada yang aneh. Seakan-akan ada seseorang yang sedang memeluknya dengan erat, membuat Boy sangat kesulitan untuk bergerak. Perlahan-lahan Boy segera membuka kedua matanya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Alexa yang sedang memeluknya dengan erat. Erat. Membuat pria itu seketika wajahnya memerah. Apa yang terjadi semalam? Mengapa Alexa bisa tidur seranjang dengannya? Apakah mungkin diam-diam Alexa masuk ke dalam kamarnya ketika dia sedang terlelap? Begitu pula dengan Alexa, gadis itu yang baru saja terbangun dari tidurnya, dia ingin menggeliatkan kedua tangannya. Tapi gadis itu tiba-tiba terkejut ketika menyadari kedua tangannya sedang memeluk seseorang. Seketika Alexa membuka kedua matanya lebar-lebar. "Oh!" Alexa langsung menjerit ketika dia melihat Boy yang sedang dalam keadaan telanjang dada sedang terbaring di sampingnya. Keduanya sama-sama terduduk di atas ranjang. Boy langsung menyumpal mulut Alexa dengan tangannya, jangan sampai jeritan Alexa terdengar oleh Nenek Margareta. Bagaimana kalau Nenek Margareta berpikir yang bukan-bukan tentang dirinya dengan Alexa? Memi, Alexa langsung memberontak. Dia menggigit tangan Boy, agar Boy tidak menyumpal mulutnya. Boy meringis kesakitan. Gadis itu sangat ganas sekali. Alexa segera menarik selimut, menutupi tubuhnya. Padahal gadis itu dalam keadaan berpakaian lengkap. "Boy, apa yang kamu lakukan? Kenapa kita bisa tidur satu ranjang? Jangan bilang kamu sudah." Boy langsung memotong perkataan Alexa. "Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu masuk ke kamar aku, Nona?" Setelah bertanya seperti itu Boy segera meniupi tangannya yang telah digigit oleh Alexa. Alexa selalu saja berulah. Padahal Alexa yang salah masuk kamar, tapi dia sendiri yang merasa dirinya korban. Alexa pun segera mengedarkan pandangannya memandangi ke setiap sudut kamar. Gadis itu pun terkekeh, dia menjadi malu sendiri. Rupanya dia telah salah masuk kamar. Astaga! Ternyata aku salah masuk. Alexa tidak meneruskan perkataannya. Dia menelan selaiva ketika melihat penampilan Boy yang sedang dalam keadaan telanjang dada. Tubuh pria itu benar-benar six-pack. Apakah itu artinya semalam dia dan Boy tidur saling berpelukan dengan keadaan kondisi Boy yang sedang dalam keadaan telanjang dada? Perut Boy mirip sekali roti sobek, membuat Alexa menjadi ingin menggigitnya. Boy segera menutup dadanya dengan kedua tangan. Apa yang kamu lihat? Kata orang gak akan berdosa asalkan melihatnya jangan berkedip, Boy." Jawab Alexa dengan polos. "Kamu masih kecil, jangan berpikir mesum." Ketus Boy. "Ya ampun, Boy. Usiaku sudah 20 tahun. Bukan anak kecil lagi. Bahkan usia segitu sudah ada yang tahu cara bikin anak." Perkataan Alexa membuat Boy menjadi salah tingkah. Gadis itu bicaranya frontal sekali. "Bahkan papa menganggap aku sudah sangat dewasa. Makanya aku mau dinikahkan. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak mencintai Erik." Boy tidak langsung menjawab. Pria itu segera turun dari ranjang dan memakai kemejanya. "Tuan Edwin melakukan ini semua pasti untuk kebaikan kamu, Nona." Alexa sangat merasa kesal dengan jawaban dari Boy. Dia tahu pasti ayahnya yang sudah menyuruh Boy untuk meyakinkannya agar mau menikah dengan Erik. Padahal pria yang diinginkan oleh Alexa hanya Boy. Bukan pria lain. "Tapi aku maunya menikah sama Kam." Alexa tidak meneruskan perkataannya, ketika dia mendengar suara ketukan pintu, mungkin karena orang tersebut telah mendengar suara jeritan Alexa di kamar Boy. Tok! Tok! Rupanya di pagi hari ini mansion milik Nenek Margareta telah kedatangan Maxime dan Rahel. Maxime sengaja membawa Rahel berkunjung ke mansion neneknya karena istrinya yang sedang mengandung 1 bulan itu sedang ngidam masakan sang nenek. "Bagaimana soto ayam buatan Oma? Enak gak?" tanya Nenek Margareta kepada Rahel. Rahel tidak langsung menjawab, karena mulutnya telah dipenuhi dengan nasi. Setelah dia menelan makanan di dalam mulutnya, Rahel pun menjawab pertanyaan dari Nenek Margareta. "Sangat enak, Oma.
Dari semalam aku ngidam soto ayam buatan Oma. Nenek Margareta pun terkekeh, dia sangat senang mendengar pujian yang dilontarkan oleh istri dari cucunya itu. Nenek Margareta merasa dia sama sekali tidak gagal dalam mencarikan jodoh untuk Maxime. Rahel memang selama ini telah menjadi seorang istri yang sangat baik untuk Maxime. Karena itulah Nenek Margareta berinisiatif untuk menjodohkan Boy dengan Claudia. Dia sangat merasa yakin bahwa Claudia sangat pantas untuk bersanding dengan Boy. Apalagi dulu Claudia sendiri yang meminta kepada ayahnya untuk menjodohkan dia dengan Boy. Claudia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Boy, ketika Boy datang ke perusahaan milik ayahnya Claudia. Tapi sayangnya pria itu sangat cuek sekali. Makan yang banyak, sayang. Maxime berkata sambil mengelus-elus rambut Rahel yang sedang memakan lahap masakan sang nenek. Tiba-tiba Maxime menjadi teringat dengan Boy, karena dia melihat mobil Boy berada di halaman depan mansion. Boy tidur di sini, Oma. Nenek Margareta segera menjawab pertanyaan dari Maxime, mungkin. Boy memang sering tidur di sini. Alexa juga. Mungkin semalam Boy pulangnya kemalaman, jadi Oma gak tahu Boy pulang ke mansion. Setelah mendengar jawaban dari Nenek Margareta yang menyinggung soal Alexa, membuat Maxime menjadi teringat dengan ayahnya Alexa yang semalam mengirim pesan kepadanya. Maxime membaca pesan tersebut pagi tadi, karena semalam dia sudah tertidur pulas. Ayahnya Alexa semalam bertanya apakah Maxime tahu malam ini Alexa pergi kemana, siapa tahu Alexa sedang bersama dengan Rahel. Apa Alexa semalam pulang ke sini juga? Padahal Om Edwin bilang semalam ada acara makan malam dengan keluarga Alexander. Tapi Alexa gak hadir. Maxime bertanya kepada Nenek Margareta. Tapi pembicaraan mereka terhenti ketika mereka tidak sengaja mendengar suara jeritan Alexa. "Aoh!" Membuat Maxime, Rahel, dan Nenek Margareta segera bangkit dari tempat duduknya. "Itu kan suara Alexa," ucap Rahel sambil mengerutkan keningnya. Biarkan saja. Dia kan sering bertingkah." Maxime memutuskan untuk melanjutkan makan kembali. "Mending kita cek aja. Aku takut Alexa kenapa-kenapa," pinta Rahel kepada Maxime. Bagi Rahel, Alexa adalah sahabat dan keluarganya, sehingga dia sangat mengkhawatirkan Alexa. "Iya, kamu harus cek ke lantai atas, Max. Tumben juga Boy belum bangun. Biasanya dia selalu bangun sebelum ayam berkokok." Nenek Margareta berkata dengan nada heran. Karena dia sangat tahu sekali dengan kebiasaan Boy yang selalu disiplin dengan waktu. Maxime dan Rahel pun segera mengikuti perintah dari sang nenek untuk pergi ke kamar Alexa. Tapi rupanya Alexa tidak ada di kamarnya. "Loh, Alexa kemana? Padahal tadi aku mendengar suara jeritannya," Rahel berkata sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar Alexa. Maxime hanya diam. Di lantai 2 terdapat 3 buah kamar. Yaitu kamar bekas Maxime yang sampai kini tidak boleh ditempati oleh siapapun. Karena terkadang Maxime pun kalau ada waktu senggang sering menginap di sana bersama dengan Rahel. Sedangkan di seberangnya terdapat 2 kamar yang saling bersampingan. Yaitu kamar yang sering ditempati Boy, dan di sebelahnya sering digunakan oleh Alexa. Maxime sudah mencari keberadaan Alexa di sekitar lantai 2 tersebut, tapi dia tidak menemukan keberadaan gadis itu. Entah mengapa Maxime merasa curiga. Apakah mungkin Alexa sedang berada di kamar Boy? Apakah mungkin Alexa berada di kamar Boy? Gumam Maxime dengan pelan. Rahel malah tertawa kecil. Kayaknya gak mungkin. Boy itu kan polos banget dan kaku kayak kanebo kering. Mana mungkin dia macam-macam sama Alexa. Justru itu, siapa tahu kan Alexa yang berbuat macam-macam pada Boy. Tawa Rahel malah semakin meledak. "Gak mungkin lah, sayang. Mana ada cewek melecehkan cowok. Kamu gak kayak gak tahu aja bagaimana Alexa, sayang. Dia kan cewek barbar." Setelah berkata seperti itu, Maxime pun bergegas keluar dari kamar Alexa, dengan Rahel yang mengekorinya dari belakang. Maxime segera mengetuk pintu kamar Boy. Tok, tok, tok.